Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat dunia nyata. Saya sekarang masih berada di Dusun Nibung, Desa Sahan, Kabupaten Bengkayang. Dan di samping saya ini ada seorang ibu. Penduduk Dusun Nibung ini akan menceritakan suatu pengalaman yang pernah ibu rasakan. Tidak akan lama-lama lagi, mungkin kita akan kenalan dengan ibu. Apa cerita dari pengalaman? Baik sahabat-sahabat dunia nyata, ikutin terus tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dunia nyata, ini sekarang saya dengan bapak dan ibu, suami istri, yang akan bercerita pengalaman yang beliau rasakan, yang beliau alami selama ini. Baik, sebelum ibu dan bapak ini cerita, kita kenalan dulu dengan bapak ibu. Assalamualaikum bapak ibu. Dengan bapak siapa nih pak? Pak Yakub. Dengan ibu? Nurhayati. Bu Nurhayati. Jadi sahabat-sahabat dunia nyata, Bapak Yakub dengan Ibu Nurhayati. Iya, akan menceritakan pengalaman yang pernah dirasakan selama ini. Baik Ibu, saya akan tanya sama Ibu, pengalaman apa Bu yang Ibu rasakan yang selama ini Ibu alami? Silakan Bu. Yang kami alami selama ini yang termasuk ya ada takutnya, ada tidaknya, itu sekali Pak pengalaman itu, yaitu di sawit dari Aruk Pak. Dari Aruk ya. Ya. Saya Ibu kerja ke sana di Aruk? Saya enggak kerja Pak, saya ngasuh anak saya sambil jualan. Nah, di situ di anak saya nomor 2 langsung ingin kunjung ke anak saya karena berbeda lokasi. Jadi saya pergi ke rumah anak saya yang pertama, yaitu Eko di WHS 3. Di situ Pak, disitulah saya di pertengahan jalan itu. Tapi saya tidak tahu lah tuh daerah mana, itu tidak tahu, divisi 6 kalau nggak salah. Nah itu ada di jalan itu yaitu jamur, ada jamur sawit, itu tidak sesuai dengan andai kata apa ya, jangkau sawit itu tidak sesuai dengan jamurnya. Jamurnya kecil atau besar gimana Bu? Jamurnya campur Pak. Campur. Ada kecil-kecil, ada yang besar-besar. Tapi di situ itu memang kayak bunga. Oh gitu ya. Jadi di situ kira-kira jam 12 siang Pak. Oh jadi kejadiannya jam 12 siang. Iya. Tidak ada siapapun, hanya saya dengan cucu saya Ayu. Di situ saya ketemu jamur itu, saya ambili Pak. Sekali saya ambili kira-kira dapat 3 ember lah Pak, 3 baskom. Oh banyak Bu ya. Banyak, memang banyak. Jadi istilahnya tidak masuk akalnya. Tidak masuk akal. Ada jamur sebanyak itu, apalagi sampai 3 ember gitu Bu ya. Oke. Nah, terus kan Pak saya ambil dulu. Tidak lama kemudian, kira-kira 2 menit lah Pak, saya kok dijadikan kayak patung. Tapi sebelumnya tuh perasaan saya merinding gitu, tapi tidak saya irukan. Waktu ngambil jamurnya gimana? Jamur itu merinding. Sudah dapat 3 ember, mau ngambil lagi karena masih banyak. Nah, jadi saya ambil, sekali begitu Pak, saya kayak patung. Jadi memang dibikin kayak patung itu, tidak bisa bergerak, toleh sana, toleh sini, tidak bisa. Itu posisi berdiri? Berdiri Pak, yang ngambil gini, cuma tidak nyampe ke. Tidak nyampe ke jamurnya. Ke jamurnya. Patung. Jadi patung itu ya? Iya. Itu agak lama Pak. Jadi cuma saya mungkin kuat iman saya. Jadi saya tuh masih bisa doa. Jadi saya tuh doa lah Pak sebisa-bisa saya. Jadi yang berat itu kakinya. Ibu yang seperti patung itu kira-kira berapa menit itu Bu? Ada 5 menit lebih Bapak, agak lama. Agak lama Pak.
Yang cucu ibu gimana? Lihat. Cucu saya tinggal duduk diam melihat saya. Dia pun tidak bisa ngomong, Pak. Oh, nggak apa isinya manggil mbak. Enggak bisa. Kira-kira kami berdua itu enggak bisa ngomong, kira-kira 3 menit apa itu enggak lama lah, enggak bisa ngomong tuh. Tapi pandang memandang ada. Sekali udah sadar gitu, tolong yuk bantu doa mbah, aku bilang gitu. Dan tolong yuk berdoa mbah. Sekali ayo berdoa lah Pak, ya. Sekali berdoa, saya tuh masih tetap enggak bisa bergerak. Jadi saya itu ngomong Jawa sebisa-bisa saya Pak ya, berdoa ada apa enggak bisa gitu. Sekali saya bilang gini, kamu kalau memang saya tuh orang udah tua kamu ganggu, kalau memang jamur milikmu ngapa kamu kasihkan ke manusia, aku bilang gitu. Kamu tahu saya enggak tahu kamu, tolonglah lepaskan kami, aku bilang gitu, kami mohon maaf lah. Habis itu saya itu bisa bergerak sedikit tapi enggak bisa, kakinya Ya, kaki masih melekat. masih tetap itu, cuma tangan bisa. Tangan bisa. Tangan bisa gini, langsung saya pukul kaki saya gitu. Coba kalau kamu memang tidak lepaskan saya, aku bilang gitu, nanti saya sebut namamu loh, namamu lebih jelek rupamu dengan saya, aku bilang saya tahu kok, aku bilang gitu. Tapi ya nggak tahu Pak, saya hanya ngomong kan. Nah, kayak gitu kan, tahu-tahu demi sedikit Pak langsung enggak kayak dilepaskan gitu. Oh, langsung Pak, langsung bisa lagi. Nah, namanya saya tahu orang bandel kan ya. Jadi saya itu ngambil lagi jamurnya 3 kali, udah langsung saya pulang gitu. Jadi 3 ember ini. 3 ember sama Bawa pulang. Iya, sama pulang, sama masak ya enak, enggak apa-apa. Sekali di rumah anak saya nomor 2 nama Eko itu, saya kan nggak tahu kalau nama Eko itu tahu barang-barang kayak gitu. Saya belum cerita, anak saya ketawa. Ma, kenapa kok mama itu ngambil jamur di situ tadi, dikerjakan barang yang enggak genah loh mak, katanya. Kok kamu tahu kok? Ya iya, orangnya duduk kamu pantati, katanya gitu. Hanya gitu Pak, itu hanya sekali tuh Pak pengalaman kami yang. Jadi anak ibu yang namanya Eko itu iya, sudah tahu Bu ya, walaupun tahu kalau sebelum ibu cerita dia sudah tahu dulu. Jadi belum cerita, jadi dia itu rasa terganggu gitu kata anak saya. Tapi saya belum cerita Pak. Oh iya. Ibu waktu dari lokasi yang ibu tadi diganggu sampai ke rumah itu jauh nggak Bu ya? Jauh Pak. Jauh. Dari berapa kilo ya, kira-kira jauh kok Pak. Jalan atau gimana Bu? Pakai motor Pak. Jalan sawit. Tapi pakai motor. Pakai motor. Iya, itu Waktu jauh. ngambil itu jalan kaki Bu ya? Pakai motor. Pakai motor. Saya simpan agak jauh. Agak jauh, jadi ibu turun. Turun dan ngambil itu. Oh, itu daerah Aruk Bu ya? Daerah Aruk Pak. Divisi 6. Iya. Di WS3 divisi 2. Oh, Nah itu kan mungkin Pak. Di WS3 divisi 6 sampai divisi 3 tujuannya. tujuannya. Iya. Cuma di pertengahan Jalannya jalan itu di tengah-tengah jalan, apa itu jalan Taipina, itu banyak buangan jangkos itu tumbuh jamur banyak, tidak sesuai dengan banyaknya jangkos gitu. Itulah kejadiannya. Nah, banyak yang diambil, rupanya jamur itu Ada mungkin ada yang nunggu di Ada yang sana, nunggu. Pak. Mungkin bapak ibu enggak itu guys, istilahnya mungkin dengar dari orang bahwa situ tempat-tempat yang Enggak dengar Pak. Hanya anak saya itu aja. sama aja yang cerita. Cuma ada orang sih, ada orang yang Memang kawan gitu. Cuma dia itu jarang dilewati orang. Lah saya itu Oh, jadi jalan itu jarang dilewati jarang orang. dilewati orang. Pas bapak ibu ibu sama cucu lewat situ. Iya. Karena ngelihat tadi banyak jamur, Iya. turunlah. Kalau nggak salah memang betul memang hari Jumat Pak. Hari Jumat. Jam 12. Pas jam 12. Pas jam 12. Iya. Setelah itu ibu masak gimana Bu? Saya masak enggak apa-apa. Malamnya enggak dapat mimpi. Malamnya memang mimpi Pak. Mimpi apa itu Bu? Mimpinya gini, lain lagi katanya kalau apa-apa itu minta. Gitu aja, itu orangnya itu orang laki Pak. Cuma dia itu kayaknya orang setengah tua lah, bukan tua betul. Oh, Pak pakaiannya Bu? Ya kira-kira kayak bapaknya gini lah, kayak Pakaiannya pakaian biasa. pakaian biasa.
cuma dalam mimpi itu Pak Mas. Mimpi bahwa ibu ngambil nggak minta gitu. Gitu. Oh. Masih bersyukur itu hanya kami anukan cegat jalannya aja katanya. Oh. Padahal saya itu tersangka memang betul-betul kayak patung Bapak. Memang udah dalam itu. Sampai sekarang nggak berani. Nggak berani lagi. Nggak berani pakai. Itu dulu kalau ada yang video tuh. Memang Oh. betul-betul kayak patung Pak kami. Untung aja ibu waktu itu masih ingat Bu ya. Masih ingat Masih Bapak, kami baca-baca sampai gitu, Bu, sekarang, ya? Pak. Masih baca-baca itu, itulah saya sampai baca doa, baca apalah yang saya lakukan. Syukurnya aku ya tadi kuat iman. Iya betul Bu. Jadi pada waktu ibu yang ibu apa ya? Waktu ibu menjadi patung perasaan ibu gimana tuh? Perasaan Memang tidak ada perasaan sama sekali Pak. blank gitu ya, blank. Blank. Kosong itu ya. Tadi saya lihat, Pak. Si cucu gimana yang si cucu? Pun hanya melongo, dia itu begini tangannya. Ini jamur ya Pak ya. Nah di sini baskom. Nah ember tuh. Hanya gini, cucu saya itu saya tahu persis itu kalau cucu saya gini. Sama-sama mandang. Sama mandang. Cuman ngomong nggak bisa. Nggak bisa. Itu Oh. selama 3 menit sih nggak lama ya nggak bisa ngomong. Selepas bisa ngomong itulah Pak baru saya bisa. Bisa itu. Yang ibu diam seperti patung tuh. Itu udah kayak orang tidak tahu apa-apa. Blank pikiran aku kosong gitu ya. Oh gitu. Itu pengalaman. Kalau menurut anak ibu yang itunya mata batinnya itu bisa melihat itu gangguan apa namanya? Atau gangguan memang hantu sawit, setan sawit atau gimana? Kalau kami bilang si Pak itu penulis itu. Penghuni situ ya Bu ya. Ya dikatakan setan itu lain, tapi mungkin ya penghuni kebun Bapak. Penghuni kebun. Barang yang tidak kelihatan. Ibu-ibu rasakan Saya cerita-cerita itu banyak sekali Bu ya. Yang ibu dengar apa Bu cerita yang itu ada si lagi Pak 2 kali tapi di jalan itu. nah gimana Bu? Itu sih tidak masuk akal tapi kok nyata. Kami dengan bapaknya ini Berdua. Itu kemana tuh Bu? kemarin tapi di rumah anak saya itu mau menuju ke anak saya itu. Aduh ditanjakan ya Pak ya, ditanjakan. Apa itu motornya itu mati. Nggak tahunya itu Bapak dari nyebrang itu mau ada kayak pocong gitu Bapak, tapi sekilas saja. Sekilas. Ya lewat kulit gitu. Saya nggak berani ngomong bapaknya. Yang Bapak melihat enggak Pak waktu itu? Tidak lihat bapaknya motornya macet. Oh ya, jadi Bapak sibuk dengan motor nih. Sibuk motor Itu malam atau gimana Bu? maghrib. Pas maghrib. Habis maghrib ya. Itu pas puasa Pak. Bulan puasa. Puasa. Jadi kami pun belum minum apa-apa karena pulang dari anak saya Eko itu mau ke anak Agung kan. Nah jadi di situ itu Mak nanti sebentar lagi udah buka loh Mak. Nggak nyampe sana enggak lah nyampe. Nah di situlah diganggu itu Divisi 6 dekat kuburan. dekat kuburan. Pas dekat kuburan. Iya. jadi itu mogoknya kenapa Pak? Kalau Bapak waktu motor itu diperiksa? Tiba-tiba. Jadi langsung Pak didorong itu berapa meter Pak? Jarak kira-kira dorong 15 meter lah. Satu tas itu. Hidup lagi. Tidak bisa ada. Nah itu 2 kalinya. Nah, tunggu yang ibu tadi melihat selintas. Pocong itu dia jalannya Jalan. kalau pocong kan jalannya kan loncat-loncat Iya, gitu memang, atau terbang Bu? Tidak terbang Pak. Loncat-loncat. Dia hanya gini. Kira-kira berapa 1 menit aja? 1 menit aja lah mungkin tidak ada Pak. Tidak sampai sekilas gitu. Nah itu mogok mah yang motornya. Pas motor mau Perasaan ibu gimana melihat itu? takut tidak bisa ngomong Pak, kami ngomong suami saya aja tidak berani ngomong Oh, Pak. gitu. Sampai diam sampai ke jalan besar baru saya ngomong bapaknya. Itu pernah ngalamin Pak. Di daerah Aruk Bu Ya ya. daerah Aruk juga Pak. Jadi divisi 6 itu juga. Bapak Ibu mau pergi atau mau pulang dari rumah anak? Dari anak saya Eko mau pulang ke anak Agung. Ke anak lagi. Ke anak saya Agung itu gitu. Lewat kuburan tadi itu. Iya. Lewat
kuburan, motor macet. Motor macet. Mogok total lah Pak ya. Sama ibu yang melihat pocong tadi Iya, lewat. lewat gitu. Pas motor tuh gitu, jadi nggak bisa ngomong kami. Jadi udah lewat pocong itu lewat. Lewat terus Motor ini masih berdorong nih Pak ya. masih berdorong. Masih Bapak berdorong. sama berdua saya tak takutan. Iya. Di belakang ngapain lagi gelap ya Pak ya coba gitu. Nah waktu itu jarak berapa meter Pak dari kuburan itu Bapak lewat tuh? Berapa meter tuh Pak ya? Belasan meter lah. Bapak start lagi Hidup. Memang tidak apa-apa di jalan besar. Kan masuk akal Pak. Jadi ibu cerita ini sama bapak pada waktu udah di rumah anak yang satunya tuh. Anak yang ini pulang dari anak yang nomor 1 nih. Baru cerita sama bapak. Gitu. Lalu yang si anak tahu juga. Tidak tahu Pak. Tidak tahu Cuman sampai bapak sekarang. udah pulang enggak yang perginya nih. Iya. Kalau dia tahu dia di rumah lihatnya. Oh. Pulangnya kan jauh. Oh gitu. Iya. Jadi ibu baru itu lah Bu yang melihat Memang betul Pak. barang itu Iya. ada. Jadi barang itu memang ada Bu ya. Memang ada Pak. Bukan istilahnya itu khayalan, Bukan bukan. Pak. Enggak. Memang ada. Memang ada. Memang dia tuh melintas gitu Pak. Melintasnya itu Melintas di jalan gitu. sekali jalan, tapi loncat-loncat gitu ya. Tapi gini gitu Bapak. Oh gitu ya. Sampai sekarang masih Pak saya. Itu yang nyata. Kalau yang kena jambul tadi itu kan Itu kan enggak tahu Halus, dia enggak ya. tahu kalau memang pocong itu tadi memang Pak. Jadi yang kalau yang di mana itu penunggu sawit itu kita dijadikan patung. Jadi kan patung. Enggak nampak atau enggak kelihatan wujudnya. Kelihatan orangnya itu enggak Nah, cuma tapi yang tadi ini bapak sama ibu memang pergi betul. memang betul kenyataan. Oke. Itu pengalaman ibu ya. Iya. Oke. Baik sahabat Dunyata, itu tadi sekilas cerita Ibu Nurhayati ya. Nah, Ibu Nurhayati merasakan gangguan di kebun sawit di daerah Aruk, Kabupaten Sambas. Begitu juga dengan bapak juga pulang dari rumah anaknya, pergi ke rumah anaknya, motor yang dipakainya mogok total, tak tahu apa sebabnya, dan ibu melihat lintasan gangguan yaitu pocong dengan nyata. Baik sahabat-sahabat Dunia Nyata, sampai di sini dulu tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.